rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mari kita memperbaharui puji dan syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk melanjutkan kehidupan kita dan sekaligus melanjutkan puasa Ramadan kita. Kita tahu dalam Islam tidur itu dihitung sebagai saudara kandungnya kematian. Kalau kita doa tidur, kita menyebut Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Jadi kita menyebut kata amut, mati, dengan namamu ya Allah saya hidup, dan dengan namamu saya mati. Setelah kita bangun dari tidur, kita tidak menyebut bangun dari tidur, tapi bangun dari kematian. Kita membaca doa tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi ba'dama amatana. Amatana itu setelah engkau mematikan kami. Jadi makanya kita setiap bangun subuh seperti ini, kita bersyukur Allah SWT masih meminjamkan kepada kita kehidupan, karena setiap yang hidup, kehidupan itu pasti bersumber daripadanya, dan dengan kehidupan itu kita juga meneruskan ibadah kita, semuanya termasuk ibadah Ramadan kita. Jemaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada surat baru, yaitu surat Ghafir, surat yang ke-40. Terkadang juga disebut dengan surat Al-Mu'min, karena di dalamnya dibicarakan nanti seorang mukmin dari kalangan keluarga Fir'aun yang ternyata selama ini menyembunyikan imannya, tapi ketika Fir'aun dan pejabat-pejabatnya berkesimpulan untuk membunuh Nabi Musa, maka kemudian bangkitlah Al-Mu'min tersebut mencegah Fir'aun dan kaumnya untuk membunuh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, jemaah sekalian, jadi cerita di dalam ataukah pelajaran yang paling besar nanti kita bisa ambil di dalam surat Al-Mu'min ini adalah bagaimana caranya kita tampil sebagai orang beriman dimanapun kita berada, bahkan termasuk di dalam istana dan keluarga Fir'aun pada saat itu. Menunjukkan bahwa orang mukmin bisa ada di mana-mana. Orang mukmin tidak harus ada di tengah-tengahnya masyarakat Islam, bisa berada di tengah-tengah masyarakat non-Islam. Orang mukmin tidak harus membuat perumahan secara eksklusif untuk dirinya saja, karena orang mukmin bisa ada di mana-mana. Bapak Ibu jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen untuk meneruskan atau memulai membaca surat Al-Mu'min atau surat Ghafir kita. Ustadz kita yang sudah hadir, siapa ini Bu Dokter? Ini Ustadz Tony sudah ada ya? Tony sudah ada. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena Ustadz kita, Ustadz Zena, Ustadz Tony Sanwari sudah bersama dengan kita persilakan dengan segala hormat kepada beliau untuk membimbing kita, memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Pada Ustadz Tony Sanwani kita persilakan dengan hormat. Silakan Tony. Terima kasih Ustadz, mohon maaf. Ya. Baik Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan bacaan kita dari ayat 1 Ustadz ya, sampai 10 Ustadz ya. Ya, ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. غافر الذنب وقابل شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. لا إله إلا هو إليه المصير. يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ألا يغررك تقلبهم في البلاد. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. وجادلوا بالباطل ليدحضوا فأخذتهم. فكيف كان عقاب. فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم إن الذين كفروا ينادون أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم رسول كريم اللهم وسلم بارك على رسول الله رسول الله
Muhammad wa ali wa Muhammad. ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli Syukran ala katsiran Muhammad kita wa ali aturkan Muhammad. kepada Ustazina, Ustaz kita Ustaz Sanwatoni Sanwani. Semoga Allah SWT senantiasa memanjangkan umurnya, memberikan kesehatan lahir dan batin, begitu juga keluarganya. Begitu juga Bapak Ibu semuanya dimanapun berada yang telah ikut melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT sucikan lisannya, sucikan panca inderanya, sucikan hati dan pikirannya. Sebagaimana kesucian kitab suci Al-Quran yang turun di bulan suci Ramadan. Nah sekalian kita sekarang masuki surat baru yaitu Ghafir. Jadi Ghafir ini adalah salah satu nama Allah, dan nama Allah yang ada beberapa dengan asal kata yang sama itu dari kata Ghafara. Ada kata Ghafir, ada kata Ghafar, ada kata Ghafur. Bagi Bapak Ibu yang rajin baca Quran pasti akrab dengan nama-nama ini. Ghafur Rahim, Ghafar itu ada dalam Al-Quran. Jadi artinya apa? Allah yang menunjukkan bahwa nama yang paling banyak baginya adalah pengampun. Sehingga orang-orang yang telah melakukan kesalahan tidak perlu berputus asa. Apa sebabnya? Karena Allah SWT menyediakan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi surat Ghafir adalah urutan yang ke-40. Setelah surat Az-Zumar, surat Ghafir. Nanti setelah ini adalah surat Fussilat 41. Surat Ghafir. Artinya yang Maha Pengampun, karena dia yang mengampuni. Makanya bahasa Inggrisnya juga adalah forgiver. Turun di Mekah, disebut surat Makkiyah. Total ayat 85 ayat, jadi kita akan berjumpa 9 kali di dalam surat Ghafir ini. 9 kali berarti kurang lebih 4,5 hari ke depan. Ayat pertama daripada surat Ghafir berbicara tentang kitab suci Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim. Jadi kita biasa sampaikan kalau ada huruf muqatta di belakangnya pasti kitab suci. Jadi Hamim, nanti di sini ada Tanzilul Kitab. Aja mas sekalian, Hamim ini adalah huruf muqatta'ah yang ada di beberapa surat. Dan kita lihat surat Ghafir nantinya ini sampai ke beberapa surat berikutnya, itu adalah permulaannya adalah Hamim. Huruf Ha dan huruf Mim. Hamim, Tanzilul Kitab. Jadi setelah Hamim, Allah berbicara tentang kitab suci yang turun. Kita sampaikan bahwa kitab suci yang turun itu kepada siapa? Tentu kepada Nabi, kepada manusia. Jadi kita berkali-kali sampaikan bahwa kitab suci itu turun, jangan bayangkan seperti pesawat. Turun dari langit, mendarat di bumi. Begitu ya, jangan bayangkan kitab suci itu sudah bertuliskan di atas buku, dalam satu bundel, dalam satu cetakan, lalu kemudian melayang-layang dari angkasa turun ke bumi. Bukan. Kata-kata Tanzilul Kitab itu turunnya kepada manusia. Turun itu artinya dari alam yang lebih tinggi, namanya alam lahut, kemudian masuk ke alam dunia melalui siapa? Nabi. Melalui orang suci, melalui orang soleh. Jadi kitab suci itu pasti orang pertamanya. Kalau kita ulangi, kitab suci itu manusia pertama kalinya. Nanti manusia itu, sang Nabi itu mengucapkan keluar baru menjadi bahasa yang bisa didengar dan dicatat. Sebelum diucapkan oleh sang Nabi, ya dia adalah Nabi itu sendiri adalah Alkitab. Jadi ketika dikatakan Tanzilul Kitab, jangan bayangkan buku yang jatuh dari langit. Tanzilul Kitabi minallah. Al-Quran ini adalah Alkitab. Jadi Al-Quran, Alkitab itu bukan hanya Injil, bukan hanya Taurat. Tapi Al-Quran juga adalah Alkitab. Selama ini kalau kita menyebut Alkitab itu kan bayangan kita Injil, Taurat, yang selalu dibawa saudara-saudara kita Kristiani kalau hari Minggu pergi ke gereja itu tulisannya kan Alkitab. Nah, jemaah sekalian, karena sering kita menyaksikan orang Nasrani membawa buku sucinya bertuliskan Alkitab, seakan-akan Alkitab itu hanya Injil saja, Taurat saja. Padahal berkali-kali dalam Al-Quran menyebut dirinya juga Alkitab. Pertama kali kita baca Al-Quran setelah Al-Fatihah,
Surat Al-Baqarah juga menggunakan kata-kata alif lam mim dzalikal kitab. Sekarang tanzilul kitab. Turunnya dari mana? Minallahil azizil alim. Penggunaan kata tanzilul kitab minallahil azizil hakim berarti bahwa Allah dalam tanda petik menempatkan dirinya pada diri sang nabi. Kenapa? Karena Alkitab ini dari Allah, minallah. Dan ingat, kalau dia dari Allah, jangan bayangkan terpisah dari Allah. Kalau terpisah dari Allah berarti seperti kita berkata-kata, suara kita keluar dari kita bisa direkam orang, lalu kemudian terpisah dengan kita. Tidak ada hubungan lagi. Rekaman kita sudah diambil orang, kita sudah meninggal, tetap dipakai rekaman itu. Kalau Allah dengan kata-katanya itu tidak pernah terpisah. Ingat pembahasan kita sebelumnya, Allah adalah khaliku kulli syai'in, dan Allah adalah ala kulli syai'in wakil. Dia adalah pencipta segala sesuatu, dan juga terhadap segala sesuatu itu Allah adalah wakilnya. Jadi tanzilul kitabi minallah, dari Allah. Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya yang maha kuat, tapi kekuatannya mendatangkan kemuliaan. Aziz itu nama lainnya adalah mulia. Kan ada kekuatan melahirkan kehinaan. Ada kekuatan yang melahirkan justru orang menjauh daripadanya. Kalau ini Al-Aziz, keperkasaan yang mendatangkan kemuliaan. Artinya kalau Alkitab ini, Al-Quran ini, kita pelajari, kita tadabburi, lalu kemudian kita simpan juga dalam jiwa kita, sebagaimana tadinya ia tersimpan dalam jiwa Nabi, maka kita seperti juga Nabi akan kuat dan sekaligus mulia. Lihatlah, Nabi tidak pernah berkeluh kesah. Nabi terkenal kelemah lembutannya, tapi pada saat yang sama Nabi tidak pernah berkeluh kesah. Apapun tantangan yang dihadapi di masyarakatnya, Nabi tidak pernah berkeluh kesah. Kenapa? Karena dia adalah juga aziz. Dia juga perkasa. Kenapa? Alkitab, Al-Quran dari Allah ini ada pada dirinya. Yang kedua, pada saat yang sama dia mulia. Kekuatannya Nabi tidak lantas menyebabkan dirinya menjual kebenaran untuk kepentingan sesaat. Al-Alim, lalu kemudian Allah adalah maha mengetahui. Artinya kalau kita memahami isi Al-Quran, maka kita akan mengetahui seluruh rahasia-rahasia. Ilmunya ada di sana. Ilmu segala sesuatu ada di Quran. Sehingga kalau kita memahami Al-Quran, kita memahami segala sesuatu. Al-Quran adalah kunci untuk memahami segala sesuatu. Maka siapa yang memperdalam Al-Quran, bukan hanya membacanya, tetapi sekaligus mentadaburinya, lalu kemudian dia paham kata demi kata, ayat demi ayat, maka orang itu akan memiliki kunci seluruh rahasia. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ini adalah rahasia yang muncul dari kata hamim. Ini juga adalah foto dari pada kata hamim, tanzilul kitab minal azizil alim. Ghafirid dzambi, ghafir yang maha mengampuni. Az-dzambi dosa. Untuk jamaahnya biasa dzunub, rabbana ighfir lana dzunubana. Kalau di sini dzambun. Jadi ini adalah dari kata dzambun bentuk tunggal. Ghafirid dzambi. Allah mengampuni dosa-dosa. Jadi mengampuni dosa-dosa ghafir. Kalau ghafir ini timbangan bahasanya namanya fa'il. Jadi ghafir itu fa'il, pelaku yang mengampuni. Jadi ada perbuatan ghafara yaghfiru, maka kemudian ada yang melakukan perbuatan ghafara, yaitu ghafir. Yang mengampuni adalah dia. Karena kalau ada kata kerja dalam bahasa Arab itu pasti ada pelakunya. Tidak mungkin ada pekerjaan tanpa pelaku. Tidak mungkin ada pekerjaan membeli kalau tidak ada orang yang membeli. Tidak mungkin ada pekerjaan memakan kalau tidak ada orang yang memakan. Jadi selalu ada pelakunya. Kalau ada ampunan, pasti ada pengampunnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ghafir, fa'il. Sedangkan di tempat lain disebutkan dengan ghafur. Biasa diartikan juga maha pengampun. Ghafar, terus-menerus mengampuni. Kalau ghafur, ghafurur rahim, maha pengampun. Itu lebih kepada kata sifat, ghafurur rahim. Seperti kata rahim, maha pengampun, lagi maha penyayang.
Dan rata-rata kata Ghafur dalam Al-Quran bersama dengan Rahim. Bukan Rahman, bukan Ghafurur Rahman, tapi Ghafurur Rahim. Kemudian ada juga kata Ghafar. Ghafar itu artinya terus-menerus mengampuni. Jadi artinya sebanyak apapun dosa kita dan setiap saat kita berdosa, Allah senantiasa menempatkan dirinya sebagai zat yang siap mengampuni hambanya selama hamba itu datang kepada Tuhannya merendah. Seperti yang diajarkan Nabi Adam dan Hawa dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi dosa diri kami. Menzalimi dosa itu dengan dzanbun. Kami telah menzalimi dosa diri kami, maka kalau bukan karena ampunanmu kepada kami, kalau bukan karena cinta dan kasihmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan masuk ke dalam golongan orang yang merugi. Nah, di sini Allah menyebutnya sebagai Ghafir. Sedemikian pentingnya pengampun, Allah menyiapkan satu surat namanya surat Ghafir. Jadi ada surat Ghafir, ada surat Ar-Rahman, pengasih, surat 55, ada surat Ghafir, pengampun. Wa qabilit taubih. Jadi ini sama semuanya. Qabili juga adalah fa'il. Qabil itu artinya menerima taubat. Jadi kalau kita salah dan datang, Allah siap menerima taubat kita. Jadi ini sebetulnya adalah bentuk kelanjutan daripada surat Az-Zumar sebelumnya di ayat 53. Bapak Ibu masih ingat surat Az-Zumar yang baru selesai kita tamatkan kemarin sore? Di ayat 53 Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang berbuat melampaui atas dirinya. Asrafu ala anfusihim, la taqnutu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Karena sungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innallaha yaghfiruz dzunub. Dzunub itu bentuk jamak dari dzanbun. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Lalu kemudian di ayat ini Allah menyebutnya sebagai Ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli. Yang maha mengampuni dosa-dosa, wa qabilit taubi dan menerima taubat kita. Jadi kalau manusia bertaubat, Allah siap menerima taubatnya. Tetapi ingat, kalau tidak bertaubat, tidak minta ampun atas dosa, syadidil iqab, dia juga sangat keras akibat. Iqab ini akibat. Perhatikan juga sekalian, kata iqab sama bahasa kita akibat. Syadidil iqab, sangat keras akibatnya. Jadi artinya akibat daripada perbuatan dosa, kalau tidak diampuni olehnya, akibat daripada perbuatan dosa, kalau tidak diterima taubat olehnya, menjadi sangat syadid. Sangat keras, sangat luar biasa. Syadidil iqabi. Dzit tauli. Tapi pada saat yang sama, memiliki at-tauli, kelimpahan yang tak terbatas. Taul itu dari kata tul, panjang, tak terbatas, itu kita artikan dengan taul. Jadi Allah memiliki ampunan kepada hambanya yang berdosa. Allah juga menerima taubat hambanya yang bertaubat. Tetapi kalau tidak minta ampun dan tidak bertaubat, Allah juga menyiapkan hukuman yang sangat keras. Tetapi pada saat yang sama, Allah itu memiliki juga pemberian karunia yang sangat tak terbatas. Kenapa semuanya dia? Ghafir dia, Qabil dia, Syadidil Iqab dia, pemilik daripada tol dia. Karena memang tidak ada apapun selain dia. La ilaha illahu, tidak ada apapun selain dia. Semua yang kita saksikan ini adalah makhluk ciptaannya saja. Semua yang kita saksikan ini akan sirna, akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada ini adalah binasa. Yang binasa bukan hanya orang-orangnya, yang binasa juga kota-kotanya, peradaban-peradabannya. Seperti kita lihat peradaban-peradaban kuno adalah peradaban-peradaban yang maju pada zamannya, tetapi sekarang menjadi peradaban kuno, berantakan dan hanya menjadi objek kunjungan wisata saja.
La ilaha illallah huwa, karena tidak ada ilah selain dia. La ilaha illallah huwa, inilah sebetulnya identitas dia sesungguhnya. Karena dia tidak bisa diberi nama sebetulnya, tidak ada nama. Nama dia pasti membatasi dia. Maka yang ada adalah sebutan atau domir. Nah, domir yang pantas kita gunakan adalah huwa. Karena kalau kita menggunakan kata anak, bisa kacau dengan anak kita. Hanya orang yang benar-benar bisa keluar dari anaknya dan mengembalikan anak yang ada pada dirinya, baru bisa memahami anaknya Allah. Anak artinya aku. Karena kalau kita mengatakan aku kan bisa kita bicara Allah, bisa bicara diri kita sendiri. Tapi kalau kita berkaitan dengan la ilaha, tidak ada ilah, baru menggunakan kata huwa, berarti dia adalah Allah. La ilaha illa huwa. Dan ini juga identitas yang dipakai dalam surat At-Tauhid. Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Huwa. Jadi tidak ada ilah selain dia. Kenapa di sini menggunakan kata dia? Dia itu orang ketiga. Kita mengatakan dia karena menunjukkan bahwa zatnya tak terjangkau oleh siapapun. La ilaha illahu. Ini adalah merupakan rahasia dari segala rahasia. Inilah yang menjadi sebetulnya pemilik seluruh perbendaraan, realitas kenyataan yang ada di langit dan di bumi, yang ada di alam nyata ataupun di alam gaib, yang ada di dunia ataupun yang ada di akhirat, yang ada di alam zahir ataupun yang ada di alam batin. Dia. La ilaha illahu. Makanya biasanya huwa itu biasa disingkat hu. La ilaha illahu. La ilaha illallah. La ilaha illallah, kamu gitu. Baru kemudian nanti baru jadi huwa baru hu. La ilaha illahu. Ilaihil masir. Tidak ada tempat kembali kecuali dia. Jadi semua yang ada ini akan kembali kepada dia. Menunjukkan bahwa segala sesuatu tidak terlepas dari dia. Kenapa? Karena dari dialah semuanya akan kembali ke dia lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ilaihi rajiun, ilaihil masir. Tidak ada apapun yang tidak berasal dari dia. Kalau ada sesuatu yang berasal dari dia, lalu tidak kembali kepada dia, baru sesuatu itu berarti terlepas. Berarti sesuatu itu terlepas dari dia. Terlepas dari dia berarti sesuatu itu menjadi berdiri sendiri. Dan itu tidak mungkin. Maka kita baca di surat Az-Zumar kemarin, dia adalah khaliqu kulli syai'in, dia adalah pencipta segala sesuatu, tetapi ciptaannya itu tidak terlepas dari dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dia terhadap segala sesuatu yang diciptakan itu tetap menjadi wakilnya, tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. La ilaha illahu ilaihil masir. Sehingga apapun yang ada pada diri kita akan kembali pada akhirnya kepadanya. Tanpa kecuali. Ini kita lihat, Bapak Ibu pasti menyaksikan apa di sini? Keindahan. Manusia menciptakan kota-kota, karya arsitektur namanya. Ya, permainan bentuk-bentuk geometris. Lalu lahirlah karya-karya yang artistik. Ya. Ini namanya permainan bentuk-bentuk geometris. Dimainkan sedemikian rupa sehingga kelihatannya indah. Tapi ingat Mas sekalian, permainan bentuk-bentuk geometris. Orang lupa bahwa bentuk itu bukan materi. Kalau kita melihat sesuatu, ada materi, ada bentuknya. Bentuk ini letaknya di kepala kita sebelum bersua dengan materi. Atau setelah kita lihat di luar sini, masuk dalam pikiran kita, terpisah antara materi dan bentuk. Maka materi dan bentuk ini menjadi misteri para filosof sepanjang masa, sampai filsafatnya Aristoteles dengan hylomorphism, materi dan bentuk. Tetapi cuma sekali namanya bentuk, yang namanya bentuk dan materi tetap saja makhluk. Ulangi lagi, yang namanya materi dan bentuk tetap makhluk. Cuma bedanya kalau materi makhluknya bersifat dijangkau oleh panca indera, sedangkan bentuk itu tidak dijangkau panca indera. Kita bisa lihat ya karena ada materinya. Coba kalau tidak ada materinya, bentuknya tidak bisa kelihatan. Nah, jemaah sekalian, apa kata Allah berkenaan dengan kota-kota?
Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru fala yaghurrka taqallubuhum fil bilad. Ma yujadilu fi ayatillah. Tidak ada yang mendebat Allah. Tidak ada yang menolak berkenaan dengan ayat-ayat Allah, membuat perdebatan yang tidak berkesudahan. Fi ayatillah, berkenaan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali alladzina kafaru, orang-orang yang sebetulnya memang menolak dalam hatinya. Apa sebabnya? Ayat Allah itu terang benderang, jelas, seperti mana jelasnya cahaya. Tidak ada orang yang perdebatkan matahari kalau siang hari. Kalau bohlam, lampu menyala, tidak ada yang memperdebatkan bahwa itu adalah nyala. Lampu menyala, cahaya. Kenapa? Karena ayat Allah itu seperti cahaya yang terang benderang. Bahkan lilin sekalipun kita lihat di malam hari kelihatan jelas. Ma yujadilu, maka tidak ada yang memperdebatkan, tidak ada yang membuat masalah-masalah berkaitan dengan ayat Allah kecuali alladzina kafaru. Ayat Al-Quran itu jelas sekali terang benderang. Tapi kenapa menimbulkan perdebatan? Ya ada di sini kata-kata kafaru. Kenapa dia kafaru? Dia menolak hakikat daripada Al-Quran. Mereka ingin baca Al-Quran, tetapi inginnya Al-Quran inginnya mereka mengertikan Al-Quran sesuai dengan kemauan pribadinya. Bukan mengartikan Al-Quran sesuai dengan apa yang Al-Quran inginkan. Jadi tidak sedikit orang baca Al-Quran, memahami Al-Quran seperti yang dia ingin pahami. Bukan seperti Al-Quran ingin dipahami. Tapi seperti yang dia, si pembaca, ingin pahami. Maka kita lihat Al-Quran bisa diseret-seret oleh kelompok-kelompok dan mazhab-mazhab yang lain. Sesuai dengan keinginannya. Maka Al-Quran mengatakan, ma yujadilu fi ayatillah. Tidak ada yang perdebatkan ayat Allah itu illa kecuali alladzina kafaru. Fala yagrurka. Maka janganlah kalian yagrurka, membuat kamu tertipu. Fala yagrurka. Apa yang membuat tertipu? Taqallubuhum fil bilad. Yaitu kecakapan mereka di dalam mengelola negara, bangsa, dan kota-kota. Kita sebut dengan bilad ini bisa berarti negara, bisa berarti kota-kota. Jadi janganlah kalian tertipu dengan taqallubahum. Oleh apa? Fil bilad. Kecakapan mereka di dalam menciptakan peradaban. Seperti kita saksikan tadinya itu, peradaban yang kita lihat tadi di kota itu indah, arsitektural, artistik. Tetapi itu hanya permainan apa? Permainan bentuk. Maka Allah mengatakan karena itu hanya permainan bentuk dan materi, sedangkan materi sendiri hakikatnya adalah gerak, dan yang namanya gerak itu tidak ada. Kalau dia ada, dia tidak bergerak. Yang namanya materi itu selalu berubah. Yang namanya berubah itu tidak ada. Kalau dia ada, tidak berubah. Kalau dia ada, tidak berubah. Kalau dia berubah, menunjukkan dia tidak ada. Maka materi itu hakikatnya tidak ada. Kenapa? Berubah terus-menerus. Nah, maka semua yang kita lihat tadi itu adalah permainan materi dan bentuk. Maka Allah mengatakan, fala yagrurka taqallubuhum fil bilad. Janganlah kalian tertipu, terperdaya. Yang lihat, wah hebat banget kota-kotanya, hebat sekali industrinya. Jangan. Karena jemaah sekalian berbahagia, ya itu sebetulnya perbuatan sederhana saja. Semua orang bisa melakukannya. Ya. Maka jemaah sekalian yang harus kita kagumi siapa? Kita manusia. Manusia harus mengagumi dirinya. Dan ketika mengagumi dirinya manusia, apa yang dikagumi dalam dirinya? Ternyata adalah Allah. Manusia harus melihat. Itu kan tadi kota-kota diciptakan oleh siapa? Manusia. Lalu kenapa manusia bisa melakukan itu? Karena manusia punya power, internal power, kekuatan internal, kekuatan batin, yaitu nafsnya. Dan ternyata begitu memperhatikan nafsnya, kekuatan ilahi ada di sana. Maka kenapa manusia bisa mencipta? Karena Allah itu adalah khaliq, khalaqah, menciptakan. Karena Allah itu adalah Maha Pencipta, ketika Allah hadir pada nafs jiwa manusia, manusia juga memiliki kemampuan mencipta, walaupun dalam kadarnya yang terbatas sebagai manusia. Maka Allah mengatakan, la yagrurka taqallubuhum fil bilad. Jangan sampai kalian
tertipu oleh pergerakan mereka fil bilad. Buktinya Fir'aun tenggelam, Mesir kuno sudah tidak ada. Filosof Yunani hebat, tapi kota-kota Yunani sudah tidak ada. Begitulah semuanya Bapak Ibu jemaah sekalian. Fala yagrur taqallubuhum fil bilad. Nah, kata-kata kafaru tadi artinya menolak. Menolak itu artinya memasang semacam topeng. Menolak kebenaran, menyembunyikan kebenaran. Dan Allah mengatakan orang seperti ini kalau tahu kebenaran, baru kemudian sengaja disembunyikan, itu terlaknat. Perilaku seperti itu sudah ada sejak zaman baheula, sejak zaman dahulu kala, sejak zaman kuno, zaman antik. Apa yang mereka lakukan? Seperti contohnya pada kaum Nuh. Kadzabat qablahum qaum Nuhin. Kaum yang paling tua yang bisa kita ingat sejarahnya adalah kaum Nuh. Kaum sebelumnya, Nabi Idris dengan Nabi Adam, kita tidak tahu lagi jejaknya. Tetapi yang terekam sampai sekarang adalah kaumnya Nabi Nuh. Perahu Nabi Nuh tercatat dalam sejarah. Kadzabat qablahum qaum Nuhin. Manusia-manusia sebelum kita telah mendustakan ayat-ayat Allah. Siapa yang paling sering dibicarakan dalam Al-Quran? Kaum Nuhin, kaumnya Nabi Nuh. Wal Ahzab, dan kelompok-kelompok yang bersekutu. Jadi jemaah sekalian, memang setiap kekuatan-kekuatan itu cenderung membangun aliansi namanya. Membangun persekutuan. Dan kita lihat jemaah sekalian, kata Al-Quran ini selalu ada sampai sekarang. Perang Dunia Kedua itu adalah perang sekutu melawan Nazi. Melawan fasisme maksud saya. Sampai sekarang istilah sekutu masih ada. Rusia melawan Ukraina hakikatnya adalah Rusia melawan sekutu namanya. Biasa disebut dengan Amerika dan sekutu NATO-nya. Sekutu. Jadi kadzabat qablahum. Bangsa-bangsa sebelum kita ini telah mendustakan ayat-ayat Allah. Sejak kaumnya Nabi Nuh juga kita lihat. Yang menyebabkan mereka ditenggelamkan. Mim ba'dim. Dan Al-Azab, kelompok-kelompok bersekutu setelah kaumnya Nabi Nuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, baik satu kaum ataupun kaum yang berkelompok, namanya beraliansi, bersekutu, akhirnya mereka semuanya binasa. Kota-kota yang dibangunnya juga hancur. Bapak Ibu lihatlah perang yang terjadi sekarang di berbagai tempat, termasuk di Ukraina sekarang. Begitu manusia berperang, semua hancur. Dibangun berpuluh-puluh tahun itu bangunan kota-kota, begitu perang baru sekitar 2 minggu, sudah semuanya hancur. Kalau Bapak Ibu sekalian menyaksikan foto-foto dari Ukraina, video-video dari Ukraina, dapat kita bayangkan. Negara, kota yang dibangun berpuluh-puluh tahun, dengan keringat, dengan air mata, dengan kerja keras, ya hancur begitu saja. Allah mengatakan, kadzabat qablahum qaum Nuhin wal Ahzab min ba'dihim. Wahammat kullu ummatin birasulihim liyakhuzuhu. Rasul datang kepada mereka mengingatkan tentang kehidupan akhirat yang sesungguhnya, kehidupan dunia ini sementara, maka mereka harus menjadikan kehidupan dunianya sebagai wahana, alat, kendaraan untuk menuju kepada akhirat. Hanya itu yang dilakukan Nabi kepada mereka, tetapi mereka semuanya bernafsu. Hammat. Untuk apa? Untuk membunuh, untuk menahan nabinya tersebut, rasulnya tersebut. Rasul hanya datang mengingatkan mereka. Tetapi kullu ummatin, setiap umat yang didatangi oleh rasulnya, selalu hammat, bernafsu, bersemangat, liya'khuzuhu. Jadi hammat, kita loncat ke sini. Liya'khuzuhu. Mereka semuanya ingin membunuh, menangkap daripada rasul tersebut. Kita lihat rasul-rasul rata-rata dikejar, diusir. Nabi Musa dikejar, diusir dari Mesir. Nabi Muhammad kita dikejar, diusir dari Mekah. Rata-rata itu yang terjadi. Nabi Ibrahim diusir dari Babilonia setelah dibakar, tidak terbakar. Nabi Isa dikejar-kejar sampai bersembunyi dari tempat ke tempat. Seperti itu. Padahal apa yang dilakukan Rasul? Kan nggak melakukan apa-apa. Tidak membuat pasukan perang,
Tidak juga mereka mengasah pedang, tetapi mereka semuanya bernafsu untuk membunuh rasul-rasul. Bahkan anak keturunan Rasul Nabi Muhammad kita juga semuanya dibunuh. Anak keturunannya. Al-Hasan diracun, Al-Husain dipenggal kepalanya di Karbala setelah ditombak dan dipanah dengan ratusan panah menancap di tubuhnya. Luar biasa. Muhammad kullu ummatin bi rasulihim liyakhuzuhu. Apa sebabnya? Kadzabat. Mendustakan ayat-ayat Allah tadi. Kafaru bihim, ingkar kepadanya, menolak padanya. Wajadalu bil batil. Mereka membuat perdebatan, diskusi, tapi isinya kebatilan. Batil, argumennya batil sebetulnya. Tapi kalau dilawan, menggunakan kekerasan. Begitu dilawan itu argumen, diargu, dan kemudian argunya mati, tidak bisa berdiri, lalu kemudian apa yang dilakukannya? Mereka membuat agitasi dan provokasi terhadap yang mengalahkan argumennya tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Lahirlah kekerasan terhadap para nabi dan rasul. Lahirlah kekerasan terhadap pembawa dan pengusung kebenaran. Kenapa? Ujung daripada perdebatan mereka adalah kebatilan, yaitu kekerasan. Nabi diusir. Nabi Muhammad kita diusir dari Mekah. Nabi Musa diusir dari Mesir. Di surat Ghafir nantinya ini banyak berbicara tentang pengusiran Nabi Musa dari Mesir yang dibela oleh seorang mukmin, dan karenanya surat ini disebut juga dengan surat mukmin di ayat-ayat 20-an nantinya. Wajadalu bil batil. Mereka membantah, mendebat dengan cara yang batil, bukan bil haq. Makanya kalau kita berjumpa dengan orang seperti ini, batil, ya kita diam saja. Marru kirama, kita melewatinya dengan menjaga kemuliaan diri kita. Liyudahidu. Untuk apa mereka berdebat dengan cara batil? Tujuannya bukan mencari kebenaran, tetapi liyudahidu bihil haqqa. Tetapi justru untuk melenyapkan, untuk menghilangkan kebenaran tersebut. Jadi untuk menghilangkan kebenaran, memadamkan cahaya kebenaran. Makanya di Al-Quran kita sering mendengarkan liyutfi'u nurahu fa'aghatatuhum kaifa kana iqab. Maka apa yang terjadi? Upaya mereka itu justru kembali memakan diri mereka, yaitu lihatlah bagaimana upaya mereka itu berakhir dengan hukuman Allah, kata Tuhan. Hukumanku, kata Tuhan. Fa'aghatatuhum, maka aku mengazab, menyiksa mereka. Dan kalian bisa memperhatikan fakaifa kana iqab, bagaimana akibat daripada mereka semuanya. Peradaban-peradaban itu sudah tidak ada. Banyak peradaban besar dulu, sekarang sudah tidak ada. Ini adalah ilustrasi alam atas. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru. Sejarah itu menunjukkan kepada kita bahwa kadzalika haqqat kalimatu, kepastian, kebenaran daripada kalimatur rabbika. Ini kita ketemu lagi di sini, kalimatur rabbika. Kalimatur rabbika di sini adalah manusia suci yang disebut dengan kalimatur rabbika. Kenapa? Karena firman itu kan tadinya tidak berbentuk buku dari langit. Lalu siapa yang dimaksud dengan firman Tuhan, kalimatur rabbik? Ya tentu manusia. Nabi Isa adalah kalimatur rabbik, Nabi Muhammad kalimatur rabbik, Nabi Musa kalimatur rabbik. Jadi kesimpulannya kalimat itu adalah manusia. Wa kadzalika haqqat kalimatur rabbika 'alal ladzina kafaru. Jadi kalimat-kalimat Tuhan kamu yang dibawa oleh para nabi dan rasul telah menjadi pasti, telah menjadi jelas bagi bahwasanya bagi orang-orang yang kafaru, ini kafaru, bahwa tempat mereka adalah ashabun nar. Mereka adalah penghuni neraka jahanam. Jadi jemaah sekalian, di dunia tadi dibiasakan peradabannya, dan di akhirat mereka menjadi ashabun nar. Ulangi lagi, di dunia peradabannya pada akhirnya akan hancur juga. Ya jemaah sekalian, saya membaca artikel kemarin menunjukkan bahwa apa yang terjadi sekarang dengan inflasi yang terus tinggi di Amerika,
dengan perlawanan Rusia terhadap mata uang dolar sekarang menunjukkan bahwa peradaban Amerika benar-benar semakin turun. Keinginan banyak bangsa-bangsa di dunia untuk berhenti menggunakan dolar Amerika sudah mulai semakin membesar. Karena instrumen imperialisme negara Amerika paling kuat adalah dolar. Dia hidup dengan menjual dolar dan memaksakan negara lain menggunakan dolar. Sehingga imperialisme itu adalah dengan dolar Amerika. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tetapi ternyata Tuhan juga bekerja. Bahwa kalau kekuatan itu dolar, lama-kelamaan dia akan tergerus. Ketika itu tergerus, otomatis juga pemiliknya juga tergerus kekuasaannya. Jemaah sekalian, kadzalika haqqat kalimatur rabbika. Begitulah kalimat Tuhanmu menjadi pasti bagi alalladzina kafaru, bahwa mereka ada tempatnya di neraka jahanam. Dan tentu kita nauzubillah min dzalik, di dunia raja di raja seperti Firaun, tetapi kemudian di akhirat tempatnya di neraka. Dan siapa saja dimasukkan ke dalam neraka, sungguh Allah telah menghinakannya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Wahai Tuhan kami, siapa saja yang kemasukkan ke dalam neraka, faqad akhzaita. Sungguh kamu telah menghinakan orang itu. Alladzina yahmiluna al-arsyah. Orang-orang, bukan orang-orang ya, tapi malaikat-malaikat, karena ini memikul arasy ya. Kalau memikul arasy bukan orang. Ya, kita artikan makhluk-makhluk, hamba-hamba Allah yang memikul arasy, yahmilunal arsya. Alladzina, yaitu malaikat-malaikat, yahmilunal arsya, yang memikul arasy, wa man haulahu, dan yang ada di sekitarnya. Apa yang dilakukan malaikat-malaikat di arasy dan di sekitarnya? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Sama pembahasan kita kemarin di akhir surat 39 Az-Zumar, yaitu ada kata-kata ini juga, yusabbihuna, menggunakan kata tasbih tetapi di belakangnya bihamdi. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan memuji bihamdi rabbihim, Tuhan mereka. Jadi bertasbih memuji Tuhan mereka. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Bertasbih tapi ham. Nah, kita sudah terangkan kemarin. Satu garis dari kata Ahmad, Ahmad, Muhammad. Satu kesatuan ini yang disebut dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya. Itu mereka. Jadi malaikat-malaikat ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kerjanya yahmilunal arsh, bisa bermakna yahmiluna itu artinya memuliakan arasy. Ya, jangan bayangkan memikul seperti kita, kan malaikat. Arasy itu kan bukan benda. Jadi kata-kata yahmiluna itu memangkuh, memuliakan. Jadi malaikat-malaikat itu adalah menjunjung tinggi arasy Allah dan yang ada di sekitarnya. Siapa yang ada di sekitarnya? Ada man haulahu. Berarti siapa yang ada di sekitarnya itu adalah manusia suci. Apa di sekitar arasy adalah Ahmad. Kita sudah terangkan Hamid, di atas arasy adalah Hamid, kemudian keluar Ahmad. Wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi, beriman kepada Ahmad itu dan juga kepada Allah. Lalu kemudian wa yastaghfiruna, malaikat-malaikat ini yastaghfiruna, meminta ampunkan. Bapak Ibu bisa lihat ayat ini bahwa bagi orang yang benar-benar beriman itu bukan hanya orang beriman sendiri yang meminta ampun atas dirinya, bukan hanya sesamanya orang beriman yang juga minta ampunkan atasnya dengan kata-kata wali jami'il mu'minina wal mu'minat, tetapi juga malaikat-malaikat. Yastaghfiruna, malaikat-malaikat yang memuliakan arasy Allah dan yang ada di sekitarnya itu terus-menerus. Yastaghfiruna ini adalah fi'il mudhari. Terus-menerus istighfar. Meminta ampun. Kepada siapa? Kepada dia Allah yang Al-Ghafir tadi, yang Maha Pengampun. Jadi malaikat-malaikat yastaghfiruna kepada siapa? Kepada Al-Ghafir. Untuk siapa? Lilladzina amanu, untuk orang beriman. Jadi ini adalah untuk orang beriman. Malaikat berdoa. Jadi malaikat saya berdoa, Bapak Ibu sekalian. Apa doanya?
Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman, yang rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Jadi kita terjemahkan dari sini. Wahai Tuhan kami, yang rahmat dan ilmunya, wasiat, ini wasiat kulla syai', meliputi, menjangkau segala sesuatu. Kata segala sesuatu itu tanpa kecuali, termasuk semut-semut, termasuk sel-sel darah putih dan merah kita, termasuk ujung rambut kita, ujung kaki kita, termasuk kulit kita, dalaman kita, bagian dalam tubuh kita, semuanya. Di langit dan di bumi, di perut bumi dan di angkasa yang tidak terjangkau oleh manusia. Wasiat kulla syai'. Rahmat dan ilmunya menjangkau segala sesuatu. Dan berarti bahwa Nabi Muhammad juga menjangkau segala sesuatu. Kenapa? Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Dan Muhammad adalah ilmunya Allah. Tadi kita lihat bahwa Muhammad adalah kitab. Dan kitab itu adalah ilmu Allah. Setelah malaikat mengatakan Rabbana ini, lalu kemudian faghfir, ya Allah ampunilah. Ini malaikat yang mengatakan. Faghfir lilladzina tabu. Wahai Tuhanku, ampunilah orang-orang yang bertaubat. Tapi ingat yang sekalian, harus bertaubat nih. Malaikat berkata, faghfir lilladzina tabu. Wahai Tuhanku, ampunilah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka. Wattaba'u sabilaka. Dan mengikuti jalanmu. Apa itu jalannya Nabi? Yang ditempuh oleh Nabi dan an'amta alaihim, yang Allah berikan nikmat kepada mereka. An'amallahu alaihim. Seperti kalau kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi mengikuti jalannya Allah yang sekaligus merupakan jalannya Rasul. Surat Yusuf ayat 108 Allah berfirman, "Qul, katakan Muhammad, hadis sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, dengan menyentuh hati. Saya punya tugas, ana wa manittabani." Jadi qul hadis sabili, ya. Inilah jalanku, dan jalannya Nabi adalah jalan Allah. Waqihim, maka kata malaikat ini tadi, ampunilah mereka terhadap mereka yang bertaubat dan mengikuti jalanmu. Waqihim, jauhkanlah. Kalau kita minta waqina, kalau kita mintakan orang waqihim. Jadi waqina adzabannar itu sama waqihim. Kalau waqina kita, kami. Kalau waqihim, malaikat mengatakan jauhkanlah mereka orang beriman itu adzabal jahim, dari azab yang keras, neraka jahanam. Jadi cuma sekali orang beriman itu bahkan didoakan oleh para malaikat. Jadi percayalah Bapak Ibu sekalian, kehadiran Bapak Ibu semuanya di majelis-majelis kita ini pasti akan didoakan oleh para malaikat. Apalagi yang kita bahas ini adalah kitab Allah, ayat-ayat sucinya yang selalu dipromosikan di dalam Al-Quran. Bahwa ya Muhammad, sampaikan apa yang diwahyukan kepadamu. Utlu ma'uhiya ilaika, sampaikan apa yang diwahyukan kepadamu. Nabi-nabi datang, yatlu alaihim ayatina, menyampaikan kepada manusia ayat-ayat kami. Bapak Ibu sekalian terlibat di dalam majelis membaca Al-Quran ini, pasti malaikat semuanya berkata, Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman, faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabannar. Wahai Tuhan kami, mereka yang datang membaca ayat-ayat suci-Mu itu, maka ya Allah, Tuhan yang rahmat dan ilmunya meliputi segala sesuatu, ampunilah mereka semuanya, karena kedatangan mereka menunjukkan mereka bertaubat, mereka telah meninggalkan perbuatan sia-sia, wattaba'u sabilaka, mengikuti jalanmu, yaitu kitab suci Al-Quran. Ya Allah, waqihim adzabal jahim, jauhkanlah mereka dari azab neraka jahanam. Jadi Bapak Ibu sekalian, lihatlah ayatnya. Yang mendoakan Bapak Ibu ini adalah para malaikat, tidak tanggung-tanggung, tidak sembarang malaikat, tapi alladzina yahmilunal arsya, malaikat-malaikat yang setiap saat memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa man haulahu, yang kerjanya yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka itulah yang meminta ampunkan. Nah, jemaah sekalian, itu sebabnya orang beriman yang dimaksud tadi tentu orang seperti kita lah, karena berdosa, diminta ampunkan dosanya. Sehingga kemudian nanti berhak masuk ke dalam surga, taman surga. Bapak Ibu sekalian, ini adalah buatan manusia, tapi alangkah indahnya. Jemaah sekalian bisa bayangkan kalau surga beneran nanti di akhirat.
yang merupakan persembahan Allah kepada kita, yang merupakan hadiah pemberian Allah kepada kita semuanya sebagai orang beriman. Dapat Bapak bayangkan bagaimana indahnya. Rabbana, ini masih doanya tadi. Masih doa malaikat tadi, jemaah sekalian. Jadi masih malaikat. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa adkhilhum, dan masukkanlah mereka jannatin, ke dalam sorga, adenin aden, allati, yang wa'adtahum, kamu janjikan kepada mereka, wa man sholaha min abaib. Bapak Ibu lihat ini, termasuk orang tua kita dimintakan. Ya Allah, masukkanlah mereka yang rajin ngaji itu, yang beriman itu, ke dalam sorga aden, yang engkau janjikan kepada mereka, dan juga waman sholaha min abaib. Juga masukkan juga orang-orang tua mereka yang saleh dari kalangan mereka. Wa azwajim, dan pasangan-pasangan mereka, suami istri mereka. Wa dzurriyyatim, dan anak cucu mereka. Luar biasa. Siapa yang tidak menginginkan doa malaikat seperti ini, jemaah sekalian? Allah, malaikat memintakan kita akan berakad supaya bersua di dalam jannatu aden bersama dengan orang-orang tua kita, abaihim, bersama dengan azwajim, pasangan-pasangan kita, bersama dengan wazuriyatihim, anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, kata malaikat, sesungguhnya engkau ya Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini juga adalah taman buatan manusia, tetapi sudah kelihatan indahnya. Wakihim as-sayiat, ya Allah, jauhkanlah mereka dari perbuatan buruk ini, jauhkanlah mereka dari azab yang buruk. Wa man taqis sayiati yauma idzin faqad rahimta, siapa saja yang terpelihara, yang terjauhkan dari keburukan, dari azab pada hari itu, faqad rahimta, itulah orang yang Allah beri rahmat kepadanya. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah di mana dia sendiri adalah Al-Fawz Al-Azim. Allah adalah Al-Fawz, sang pemberi kemenangan, dan juga adalah Al-Azim, yang agung. Jadi jemaah sekalian, itulah kemenangan dan keagungan, kebesaran yang Allah berikan kepada siapa? Kepada mereka yang beriman melalui doanya para malaikat tadi. Makanya jemaah sekalian, mari kita jangan bersikap malas terhadap memahami ayat-ayat Allah. Innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafaru, menolak. Innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafaru, menolak. Yunadauna, ketika mereka dipanggil. Kafaru yunadauna, orang-orang, sungguhnya orang-orang yang kafaru, yunadauna, nanti akan diseru. Orang-orang yang kafaru, yang tadi menolak, tidak beriman, yunadauna, nanti ketika disuruh, lamaktullahi akbar, mereka akan disampaikan bahwa kepada kalian kafaru ini, lamaktullah, benar-benar kemurkaan Allah itu adalah sangat besar bagimu. Maktu ini dari kata maktan. Dalam Al-Quran ada kata, di surat lain ada kata-kata kabur maktan indallah, betapa besar kemurkaan. Lamaktullahi akbar min maktikum anfusakum, bahkan lebih besar dari apa? Dari kebencianmu kepada dirimu sendiri. Jadi orang yang kafir sebetulnya hakikatnya membenci dirinya sendiri. Orang yang menolak kebenaran hakikatnya telah membenci dirinya sendiri. Istuda'auna ilal iman, yaitu ketika dipanggil untuk beriman, tetapi fatakfurun, kalian ingkar kepadanya. Jadi siapa yang ingkar ketika dipanggil kepada beriman kepada Allah dan kitab sucinya, kepada Rasulnya dan sebagainya, sebetulnya yang bersangkutan itu menanamkan kebencian, bukan kepada kebenaran, bukan kepada sang nabi, bukan kepada sang manusia suci, tetapi anfusakum, kepada diri kalian sendiri. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Waktu kita tinggal 10 menitan, yang mau bertanya dipersilahkan. Mohon maaf agak panjang pembahasannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad wa ali Muhammad. Majil Ustaz, dalam surah Ghafir ni, tematik ayat 3 dengan 7 seolah-olah ada pemberitahuan pada hati kita bahawa ada satu rel kereta api rohani untuk tujunya.
biar daripada stesen taubat mana pun kita naik untuk tuju tadi, insyaAllah ini selaras membayangkan pada diri saya bahawa satunya selawat Allah, malaikat beriman tengah berlaku dalam konteks ini. Beri pencerahan dan pembetulan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, ini adalah kita sampaikan dulu bahwa ini benar-benar yang mengatakan ini kitab suci. Jadi ini adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah puncak kebenaran. Al-Quran tadi disebut dengan sebagai simpul dari seluruh ilmu-ilmu. Di seluruh ilmu-ilmu manusia ada simpulnya, ada kuncinya di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa malaikat-malaikat yang memikul arash. Kenapa menggunakan kata-kata yahmilun al-arsh? Kenapa tidak menyebut saja malaikat? Menunjukkan bahwa malaikat itu bertingkat-tingkat juga derajatnya. Dan derajat yang paling tinggi adalah yang memikul arash Allah. Alladzina yahmilun al-arsha wa man haulahu, dan sekitarnya. Kerjanya malaikat itu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Apa yang mereka lakukan? Yastaghfiruna lilladzina amanu. Meminta ampunkan kepada orang-orang beriman dengan berdoa, Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim adzabal jahim. Nah, apa yang dimaksud dengan, siapa yang dimaksud dengan beriman di sini? Tentu yang menempuh perjalanan kembali kepada Allah. Jadi alladzina amanu di sini, lilladzina amanu adalah yang menempuh perjalanan kembali kepada Allah. Karena amanu itu artinya mengarahkan mata hatinya, wajah kalbunya menuju kepada Allah. Itu beriman namanya. Jadi orang beriman itu bukanlah orang yang stuck. Bukanlah orang yang berhenti pada satu level, pada satu maqam. Orang beriman bukanlah orang yang menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang saja. Tapi orang beriman itu adalah orang yang percaya bahwa segala sesuatu adalah ciptaannya, sehingga segala sesuatu adalah merupakan refleksi, tajalli, manifestasi daripada Tuhannya, yang merupakan undangan daripada Tuhannya untuk datang kepadanya. Nah, orang beriman dengan demikian adalah orang yang sedang berjalan menghadiri undangan perjamuan Tuhannya. Jadi orang beriman adalah orang yang sedang berjalan menghadiri perjamuan Tuhan. Nah, orang beriman seperti inilah yang malaikat-malaikat mengatakan Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu. Artinya dengan doa malaikat ini menjadi katalisator, menjadi akselerator terhadap orang beriman yang berjalan tersebut. Jadi keterlibatan malaikat di dalam perjalanan ruhani kita adalah mutlak. Karena dengan keterlibatan malaikat dalam perjalanan kita itu menjadi akselerator, mempercepat perjalanan kita. Tapi ingat, kita harus berjalan dulu. Baru malaikat ikut di dalamnya. Makanya tidak ada nabi-nabi yang dibicarakan dalam Al-Quran, kecuali pasti di sana ada malaikat. Karena malaikat adalah mempercepat perjalanan itu. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan Pak Nur tadi, menunjukkan bahwa kita tidak perlu berharap kepada selain Allah. Juga tidak perlu berharap kepada malaikat. Siapa yang mengirim malaikat? Allah. Begitu harapan kita hanya kepada Allah, maka kemudian Allah menggerakkan seluruh makhluknya. Bukan hanya malaikat yang disebut yahmilunal arsya wa man haulah, tetapi juga makhluk-makhluk di alam semesta akan berbakti, akan menyerahkan hidupnya kepada kita untuk digunakan sama-sama berjalan kepada Allah. Karena seluruh makhluk ini kan juga mengikuti hukum innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan dia mencari oknum manusia yang bisa membawanya dekat kepada Allah lebih cepat. Bagi kita manusia, malaikat adalah akselerator, sedangkan bagi makhluk-makhluk seperti tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, manusia orang beriman adalah akseleratornya untuk cepat datang kepada Allah. Maka bagi makhluk-makhluk Allah sangat senang apabila dimanfaatkan oleh orang yang beriman. Karena dimanfaatkan oleh orang beriman berarti telah menjadi mempercepat perjalanan mereka untuk datang kepada Allah SWT. Apa yang terjadi pada ujungnya? Berarti bahwa seluruh alam bergerak bersama dengan orang yang beriman. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ke ayat 3 Ustaz tadi itu ya. Hanya singkat aja soal tata bahasanya aja Ustaz. Ini kan dimulai dengan kata ghafiriz zambi. Ini kan semuanya ini kan ini apa mudhaf ilaih. Tapi ini kan yang saya menggunakan huruf kasrah di majrur, di jar di sini posisinya. Biasanya kalau di awal kalimat kalau dia isim, kalau dia isim itu kan posisinya sebagai mubtada. Nah, ini mubtada itu kan pasti hukum rafanya pasti dhamma gitu, di marfu. Tapi ini di jar ini Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak sekalian yang ditanyakan Ustadz kita, Ustadz Wahyudin Wahid, yang ditanyakan ini gafirnya, kenapa dia kasrah? Kalau dzambi memang harus kasrah. Kalau dia mudhafun ilaih pasti kasrah. Di dalam kaidah bahasa Arab, mudhafun ilaih, mudhaf ilaihnya itu pasti kasrah. Ya seperti Rasulullahi, Kitabullahi, kamu gitu. Apalagi babul masjidi, nah itu selalu di belakang pasti di kasrah. Tetapi di depan ini kalau kaidah mudhaf ilaih selalu dhamma, harusnya ghafirud dzambi wa qabilut taubi syadidul iqabi, kan gitu maksudnya. Kenapa di sini kok kasrah-kasrah semua, ghafir dzambi wa qabilut taubi syadidul iqabi? Nah, rahasianya ada di ayat sebelumnya. Nah, di sini. Nah, jemaah sekalian berbagi ada di sini nih. Di mana kita ketemu ini kata min. Ya, jadi kita lihat di sini, ya. Jadi kita baca ini tanzilul kitab. Jadi yang namanya Al-Quran ini, Al-Quran itu adalah Alkitab yang turun, tanzilul kitab. Al-Quran itu adalah Alkitab yang turun dari mana? Minallahi. Jadi dari sini Pak Ustaz, jadi min. Ini jar. Maka Allah ini adalah dijar juga. Kenapa? Karena ini majrur, ini jar. Jadi min adalah huruf jar, harfu jarrin. Allah menjadi majrur, dijar namanya, di kasrah. Minallahi. Jadi minallahi. Maka kita lihat semua yang berkaitan dengan Allah di belakangnya harus jar semua. Harus dikasrah semua. Allahi, al-azizi, al-alimin, begitu. Karena yang di belakangnya ini adalah merupakan sifat terhadap Allah. Al-azizi, al-alimi. Ya, kenapa? Karena ikut pada Allahi. Begitu juga dengan yang setelahnya tadi. Ya, jadi ghafirid dzambi. Kenapa tidak ada al-ghafiri? Karena dia sudah mudhaf terhadap adzam. Dalam kaidah bahasa Arab aslinya ini adalah al-ghafiri, seperti tadi al-azizi. Tetapi karena dia mudhafun ilaih terhadap adzambi, dia tidak boleh alif lam di sini. Haram menggunakan alif lam. Kenapa? Sudah berdua di sini. Satu paket ini. Ya. Ini menjadi satu paket, ya, satu paket di sini. Jadi ini menjadi satu paket di sini. Ya, satu paket. Ini juga adalah satu paket juga. Namanya mudhaf-mudhafun ilaih ini juga. Ya. Nah, jadi aslinya ini sebetulnya al-ghafiri, al-qabili, asyadidi. Tapi karena al-ghafirnya disandarkan, dimudhafkan kepada adzambi, alif lamnya harus hilang. Al-qabil disandarkan, dimudhafkan kepada taubi, alif lamnya harus hilang. Asyadid juga disandarkan kepada al-iqab, maka kemudian harus hilang. Menjadilah ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi. Gara-gara apa tadi? Gara-gara di sebelumnya ada min tadi. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakimi ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi, dan begitu seterusnya. Ada lagi yang lain? Syukran Ustaz, syukran jazila. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Baik, silakan dokter. Dari Dokter Indira, Pak Max, sama Pak siapa? Yang Al-Makassari. Yang pertama dari Ibu Dokter Indira. Apa yang kita rasakan atau apa bukti apa ini kelas Tuhan Allah? Salah tulis sambil ngomong cucu. Apa buktinya kalau Allah mengampuni dosa-dosa kita? Oh ya, baik. Apa bukti kalau Allah mengampuni dosa-dosa kita apabila kita mohon ampunannya? Ya, sebetulnya begini Bu Dokter, tanpa bukti, tidak perlu ada bukti. Buktinya apa? Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita minta ampun pasti diampuni. Ya. Bagaimana kalau kita berbuat? Ya berdosa lagi. Kamu gitu. Minta ampun, ya diampuni lagi. Berbuat dosa, ya berdosa lagi. Jadi
Ini yang disebut dengan tomat, ya, tobat kumat, ya. Tetapi Allah Maha Pengampun. Nah, orang yang tobat kumat seperti ini, ya pada akhirnya dosa yang dilakukan pada berikutnya lebih tinggi tingkatannya, Bu Dokter. Perbuatannya sama, misalnya berjudi. Judi sekarang, habis itu tobat. Beberapa saat kemudian judi lagi. Nah, judi berikutnya dosanya lebih besar lagi, begitu seterusnya. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Jadi cukup sebetulnya buktinya adalah Allah sendiri adalah Maha Pengampun. Jadi kalau Allah Maha Pengampun, pasti diampuni. Itu kira-kira begitulah logika bahasanya. Kalau kita yakin Allah Maha Pengampun, berarti pasti diampuni. Sama misalnya kalau kita katakan rumah sakit itu ada tempatnya orang berobat, ya kalau orang sakit dikirim ke sana pasti ditangani, kurang lebih begitulah. Ya, sudah dikirim ke rumah sakit, ya sudah, berarti kita sudah aman. Ya, jadi itu urusannya rumah sakit, kurang lebih begitulah. Nah, jadi Allah itu adalah Maha Pengampun, maka pasti mengampuni. Karena kita katakan tadi, nama yang paling banyak berkenaan dengan Allah adalah pengampun. Ada kata Ghafir, ada kata Ghaffar, ada kata Ghafur. Bahkan ada lagi yang mirip, Al-Afu. Al-Afu juga itu nama Allah. Ya. Dari Al-Afu itu kan muncul kata afwan. Ya, mohon maaf. Jadi afu itu adalah memaafkan. Maka dalam bulan Ramadan ini kan dikatakan, innaka antal afu. Ya. Rabbana Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Kamu suka mengampuni, maka fa'fu anna. Maafkanlah kami ya Allah yang mulia, yang maha mulia. Begitu Bu Dokter. Jadi kalau kita berbuat sudah selesai ya, itu dosa kita pasti diampuni. Itu ada lanjutannya, bagaimana kalau kita berbuat salah tapi orang tersebut tidak mau memaafkan. Kan kebiasaannya kita sebelum puasa ini kan kita minta maaf pada sesama kita sebelum memulai puasa. Nah, kemudian apakah cukup dengan lewat medsos itu adalah mewakili bahwa kita meminta maaf? Kalau kita sudah meminta maaf kepadanya, baik langsung ataupun tidak langsung seperti medsos, mengirimi ucapan permohonan maaf melalui pesan yang kita kirim secara khusus kepada yang bersangkutan, maka itu menunjukkan dari sisi kita sudah selesai. Kalau dia tidak memaafkan, ya urusan dianya dengan Allah, Bu Dokter. Urusan dianya dengan Tuhan. Kita sudah selesai. Tugas kita adalah meminta maaf. Persoalan dia memaafkan atau tidak, itu urusannya Allah. Jadi kalau kita sudah meminta maaf, minta ampun, Allah akan mengampuni. Orang itu juga harusnya memaafkan, karena Allah juga Maha Pemaaf. Tetapi kalau dia tidak memaafkan, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyimpan amarah, padahal orang sudah minta maaf, itu kan namanya kebencian, bukan lagi amarah. Nah, kebencian itu adalah menunjukkan ada penyakit di dalam hati. Jadi Allahnya mengampuni. Kemudian berikutnya dari Max. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama Bu Dokter. Hati-hati ngomong cucu, Bu. Nanti. Kemudian dalam Al-Quran ada surat Al-Mu'minun dan Al-Mu'min. Ya benar. Al-Mu'minun itu surat 23. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyun. Sedangkan tadi Al-Mu'min adalah Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Kemudian dengan kata lain ada dua surat tentang orang mukmin. Ya, tapi Mu'minun ini bentuk jamak, Mu'min ini bentuk tunggal. Kalau Mu'minun ini adalah umum, sedangkan Mu'min ini khusus seorang mukmin yang ada di dalam keluarga Fir'aun yang selama ini menyembunyikan imannya. Nanti kita ketemu di ayat 28. Ya. Sudah benar. Tapi tidak ada surat Al-Muslim atau Al-Muslim. Iya. Karena sebetulnya Muslim itu tingkatan yang paling tinggi. Ya, dan itu ada di hampir seluruh surat berbicara tentang Muslim. Ingat, Muslim yang dibicarakan Al-Quran itu lebih banyak kepada Muslim yang hakikat, yang berserah diri. Kalau Muslim di kita kan nama, apa agama kamu? Muslim. Muslim bahasa Inggrisnya kan Muslim. Jadi Muslim itu harus kita perhatikan juga dulu. Secara bahasa, kalau di kita Muslim itu orang beragama Islam. Tapi Al-Quran orang Muslim itu orang yang berserah diri. Coba kita baca surat Ali Imran. Itu tingkatan terakhir itu Muslim. Ali Imran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita lihat itu berarti muslimun itu lebih tinggi daripada takwa
dan takwa lebih tinggi daripada iman. Karena yang dipanggil bertakwa orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Satu. Yang kedua adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi muslim di situ. Nabi Ibrahim mengatakan wa ana awwalul muslimin. Nah, jadi muslim itu adalah berserah diri sehingga tidak perlu ada satu surat khusus. Kenapa? Karena seluruh ayat Al-Qur'an itu satu Al-Qur'an adalah mengajarkan bagaimana berserah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an kan ada kata-kata udkhulu fis silmi kafah. Orang yang udkhulu fis silmi kafah menjadi muslim. Kemudian apakah ini menunjukkan bahwa beragama secara formal atau benar? Oh, tidak. Jadi kita harus sampaikan bahwa muslim itu bukan nama tadi. Jadi dalam Al-Quran muslim itu adalah berbicara tentang hakikat. Ya. Berikutnya lagi Bu Dokter, sudah tidak ada ya? Kalau tidak ada lagi mas sekalian, ada satu lagi dari Pak Andes. Kayak Pak Max di atas. Penamaan surah itu apakah datang dari Allah melalui malaikat atau ke inisiatif Nabi atau bagaimana? Perlu kita sampaikan bahwa penamaan surat itu datang dari pembuat mushaf belakangan. Pada zaman Nabi itu biasanya disebutkan permulaan-permulaannya saja. Seperti surat Al-Fatihah terkadang disebut dengan surat Alhamdu. Surat surat Alhamd ya. Surat Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas, kan begitu permulaannya biasanya. Nah, jadi kemudian makanya dalam belakangan setelah kita belajar tafsir, itu terkadang satu surat ada berapa namanya. Ya seperti misalnya Al-Fatihah ada menyebutnya surat Alhamdu, ada menyebutnya surat Al-Fatihah, ada menyebutnya sebagai Ummul Quran dan sebagainya. Surat Al-Ikhlas ada menyebutnya Al-Ikhlas, ada menyebutnya Tauhid. Ya begitu. Seperti itu juga dengan surat Ghafir ada menyebutnya surat Mukmin. Intinya adalah nama-nama surat sebetulnya lebih kepada identitas untuk mencari surat itu. Kalau tidak ada identitasnya kan surat tuh susah tuh. Surat apa Pak Ustadz? Wah, tidak ada identitasnya. Maka dikasihlah nama, dikasih juga nomor urut. Ya. Nomor urut dan nama datang belakangan untuk memudahkan kita. Seperti itu. Kemudian Munajat Ibnu Safri Al-Makassari. Wah, ini staff ya dari Munajat Ibnu Safri Al-Makassari. Yang namanya Munajat berarti anaknya Safri. Safri ya Al-Makassari berarti ini saudaranya Yusuf Al-Makassari. Ini tidak jauh-jauh dari Pak Rum ini pastinya nih. Apa pendapat yang ada pendapat mengatakan bahwa Al-Quran itu suci dan diturunkan kepada hamba yang suci yang telah disucikan. Pertanyaan, siapa yang dimaksud dengan hamba yang suci yang telah disucikan? Apakah zaman ini masih ada hamba yang suci dan disucikan? Oh iya, selama Al-Quran masih ada hamba yang tersucikan. Tugas kita masing-masing untuk mencari hamba yang tersucikan itu. Karena walaupun disebutkan atau ditunjuk orangnya, kalau intelek, akal kita tidak menemukannya, tidak juga kita akan mengikutinya. Buktinya, pada zaman Nabi, orang berjumpa dengan Muhammad, tapi dilempar batu. Orang berjumpa dengan Muhammad, dikasih kotoran malah. Nah, apa artinya? Jadi, tidak penting kita melihat atau mengetahui namanya. Tapi yang penting adalah perjalanan intelektual kita, safar akli kita untuk menemukan kebenaran itu. Walaupun kita tidak berjumpa dengannya, bahkan berpisah jauh dengannya dari sisi ruang, tetapi kalau kita menemukannya secara intelek, seperti mana Allah, zatnya Tuhan tidak diterjangkau oleh panca indera kita, dan tidak terjangkau bahkan oleh akal kita, tetapi ujung akal kita mengatakan pasti ada namanya Khalik. Dan kalau namanya Khalik, pasti ada zatnya. Terlepas apakah akal saya mengetahui zatnya atau tidak, tetapi zat pasti ada. Seperti itu. Kemudian berikutnya dari Pak Burhan. Dalam buku Journey to the Unseen World. Ini bagus. Ini perjalanan kepada dunia yang gaib, alam gaib. Menceritakan dia menempuh perjalanan yang indah di sana. Ditemani oleh amal kebaikannya. Bernama Hadi. Namun dia juga berdepan jalan sukar akibat dari perbuatan dosa-dosanya. Pertanyaan, apakah masih ada sisa dia yang tak terampuni oleh Allah SWT. Jadi jemaah sekalian berbahagia, satu, dalam perjalanan kita menuju kepada unseen world ini atau ke alam gaib ini,
Namanya perjalanan itu kan meninggalkan satu makam kepada makam berikutnya, meninggalkan satu tempat ke tempat berikutnya. Apa itu sebetulnya? Tempat sebelumnya, tempat yang lebih rendah menuju kepada tempat yang lebih tinggi, makam yang lebih rendah menuju kepada makam yang lebih tinggi, level yang lebih di bawah menuju kepada level yang lebih di atas. Apa itu level-level? Kadar dosa kita. Kalau kadar dosa kita tinggi, level kita di bawah. Kalau kadar dosa kita berkurang, level kita naik sedikit. Jadi perjalanan dari satu level, satu makam, satu stage, satu station kepada station berikutnya menunjukkan bahwa itu adalah perjalanan pengampunan dari satu dosa kepada dosa selanjutnya. Dengan demikian, hambatan yang kita hadapi dalam perjalanan itu adalah dosa-dosa kita sendiri sebetulnya. Makanya kita katakan tadi, ampunan itu, pemaafan yang dilakukan malaikat itu menjadi akselerator. Kalau dalam ilmu kimia disebut dengan katalisator untuk mempercepat perjalanan kita sampai kepada Allah. Jadi dosa-dosa kita ini ada. Itulah sebabnya ajaran munajat dalam Al-Quran yang diajarkan Allah melalui nabi-nabinya selalu pengakuan akan dosa-dosa. Kita lihat dalam Al-Quran, hampir tidak ada doa dalam Al-Quran meminta surga. Kebanyakan adalah neraka, terhindar dari neraka. Karena menyadari dosa kita. Doa yang paling pertama diajarkan dalam Al-Quran adalah dari Nabi Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Padahal Nabi ini. Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begitulah semuanya para nabi dalam Al-Quran mengajarkan kita bahwa yang ada harusnya mengakui dosa-dosa kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kesertaan dan partisipasinya di dalam mempelajari, membaca kitab suci Al-Quran. Semoga Allah SWT membimbing, memandu kita dan Bapak Ibu semuanya di dalam menempuh perjalanan rohani. Yang dikatakan tadi, buku yang dikutip Pak Burhan tadi adalah perjalanan menuju kepada unseen world, dunia yang tak nampak, yaitu alam gaib. Allah memandu kita sehingga kita mencapai tempat yang setinggi-tingginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Ustaz Tony. Terima kasih Pak Ustaz. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz, Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Ida. Salam